Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Asari dari Prodi Peternakan dengan NIM 210306074 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi dari ternak unggas. Tugas praktikum anatomi dan fisiologi di bawah bimbingan Ibu Tati Fidiana Sari SPT MP. Di sini saya akan menggunakan bebek petelur atau Anas Panthericus domesticus sebagai sampel yang akan saya gunakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari unggas. Yang pertama ada namanya caput atau bagian kepala. Ada bagian kolum atau bagian lehernya. Ada bagian trunkus atau bagian badan. Ada ekstremitas anterior atau bagian sayapnya, ada ekstremitas posterior atau bagian kaki, ada kaudal atau bagian ekornya, dan ada selaput yang menyelimuti bagian falangesnya. Baiklah, saya akan menjelaskan bulu-bulu yang melekat pada unggas ini atau bebek ini. Di sini terdapat 3 jenis bulu. Yang pertama ada plumae, ada plumulae, dan philoplumulae. Pertama ada plumae. Plumae ini terdiri dari kalamus atau bagian yang menempel di bagian tubuh hewan. Setelah itu ada racis, dan ada vesiculum, dan ada barbule. Dan untuk yang kedua ada plumulae. Plumulae ini seperti plumae juga, tetapi lebih kecil untuk barbule dan kalamusnya. Yang ketiga ada philoplumulae. Dan ini bentuknya seperti pohon beringin dengan barbule yang sangat-sangat halus dan sangat kecil. Dan untuk bulu-bulu ternak menurut letaknya dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada namanya tetrikes. Tetrikes ini adalah bulu yang menyelimuti badan unggas. Nah ini. Yang kedua ada retrikes. Retrikes ini adalah bulu yang menyelimuti pangkal ekor. Dan ada remiges. Remiges ini bulu yang menyelimuti sayap dari unggas. Oke. Yang keempat ada parapterum. Parapterum ini bulu yang melekat pada bahu unggas. Oke. Yang terakhir ada alas kuria, yaitu bulu-bulu kecil yang berada di digiti ekstremitas anterior. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan bagian dari caput dari hewan ternak ini. Yang pertama ada namanya rostrum atau bagian rahang atau bagian moncongnya. Terdiri dari maksila dan mandibula. Maksila adalah rahang atas dan mandibula adalah bagian rahang bawah. Oke. Yang selanjutnya ada nares anteriores atau bagian lubang hidung. Ada ketiga bagian sera atau bagian namanya pangkal moncong atau pangkalnya, bagian pangkal. Baru ada namanya bagian organum visum atau bagian mata. Dan ada porus acustus aceternum atau bagian lubang telinga. Oke. Baiklah, selanjutnya ada bagian cervix yang menyambungkan bagian caput dengan bagian trunkus, yaitu adalah bagian leher. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian ekstremitas anterior yang dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada tulang humerus atau tulang lengan atas.
Lalu ada tulang radius atau tulang pengumpil. Lalu ada tulang ulna atau tulang hasta. Ada oska carpilia atau bagian tulang pergelangan tangan. Ini baru ada carpometacarpus. Bagian ini. Yang ini. Baru ada bagian digiti atau tulang jari di ujung sedikit. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian ekstremitas posterior. Yang pertama ada bagian tulang femur atau bagian tulang paha. Ya, selanjutnya ada tulang patella atau tulang lutut kecil ya. Lalu ada tibiotarsus, yaitu tulang yang bagian depan ini yang paling besar ini. Ada fibula bagian belakangnya, bagian ininya. Ada tarsometatarsus bagian yang menonjol pada telapak ternak. Bagian sini. Oke. Lalu ada phalanges, jari-jari yang terdiri dari 4, 1, 2, 3, 4. Dan ada selaput renang di bagian sela-sela phalangesnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari seksi atau susunan tubuh bagian dalam. Jadi baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan dari bebek. Baiklah, di sini dimulai dari cavum oris atau dari mulut bebek. Setelah itu masuk ke esophagus, yaitu tempat beradanya makanan setelah dikunyah, setelah dimasukkan ke dalam mulut. Yaitu terdapat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-meremas untuk menuju ke Proventriculus ini tempat terjadinya sistem pencernaan secara kimiawi. Setelah itu masuk ke ventriculus atau gizzard. Di dalam gizzard terdapat grid. Grid ini adalah batu-batuan yang membantu pencernaan makanan di dalam tubuh bebek ini. Setelah masuk ke dalam bagian ampala atau gizzard, dia akan masuk ke bagian intestinum tenue. Bagian intestinum tenue ini terbagi menjadi 3, yaitu ada duodenum, ada jejunum, ada ileum. Di antara ileum dan di antara duodenum terdapat pylorus atau kita bisa bilang pankreas. Yang berfungsi sebagai pencernaan pati, protein atau lemak yang oleh enzim yang dimilikinya. Selanjutnya ada hepar. Hepar ini memproduksi cairan empedu, dan cairan empedu ini dimasukkan ke dalam usus halus atau duodenum sebagai proses pencernaan terhadap lemak. Baiklah, setelah itu masuk ke seka. Setelah itu masuk ke terakhir adalah kloaka atau tempat keluarnya sisa-sisa makanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem pernafasan pada unggas, dan sistem pernafasannya dimulai dari cavum oris, dari nares atau lubang hidung, baru masuk ke cavum oris atau dari mulut, baru masuk ke epiglotis. Epiglotis adalah saluran sebelum masuk ke laring. Masuk ke laring. Setelah dari laring akan masuk ke faring, Dari faring akan masuk ke bronkus. Dari bronkus akan masuk ke bronchiolus. Dari bronchiolus akan masuk ke pulmo. Di sini saya akan menjelaskan sistem urogenital dari ternak, yaitu Transuriana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu dimulai dari ren, yaitu tempat atau ginjal, atau kita bisa bilang yang warna berwarna merah ini, ginjal. Dari ginjal akan masuk ke saluran ureter. Dari saluran ureter akan berakhir di kloaka. Seperti di sistem pencernaan tadi. Dikarenakan saya menggunakan ternak berjenis kelamin jantan, maka di sini ada nama testis yang paling kecil seperti biji kacang. Baru masuk ke saluran
langsung masuk ke saluran ductus deferens, yaitu saluran yang sama seperti ureter tapi dan berakhir di cloaca juga, atau sebagai tempat sistem reproduksinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari sistem nervosom atau sistem saraf pusat pada bebek, yaitu dimulai dari cerebrum, dari otak besar, baru masuk ke cerebellum atau otak kecilnya, baru masuk ke medulla oblongata, yaitu bagian di bawah cerebellum, bagian cerebrum, baru masuk ke medulla spinalis atau bagian leher, baru masuk ke sistem saraf semuanya. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.